tour guide dari area perkemahan ini, namanya Kang Gobet. Nah, beliau adalah salah satu event organizer yang mengelola dari area perkemahan ini. Nah, kita bakalan tanya-tanya banyak nih terkait dengan biaya, terus juga kebutuhan yang kita butuhin pada saat kita ingin melakukan perkemahan. Jadi sedikit informasi buat lu semua yang kalaupun nanti nggak punya peralatan, nah Kang Gobet ini nanti yang bakalan nyiapin semuanya gitu. Nah, sekarang kita bakalan tanya-tanya. Sebelumnya kita sapa dulu Kang Gobet. Kang Gobet sehat, Kang? Alhamdulillah. Tapi untuk bumi perkemahan ini yang Kang Gobet pegang itu cuma di area Mandalawangi. Di area Mandalawangi sama aku gitu. Bukit Golok. Oh, jadi buat Bukit Golok juga bisa ngubungin Kang Gobet gitu. Ya, untuk kebetulan untuk saat sekarang ini untuk di Bukit Golok itu Masih betul. lagi dalam proses menunggu untuk dari pusatnya juga dalam sistem. Oh gitu. Jadi sementara ini di bulan awal-awal September nih yang dibuka baru Mandalawangi gitu. Iya, baru Mandalawangi aja sama pendakian Gunung Gede Pangrango. Oh iya, jadi untuk pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga udah dibuka nih. Jadi buat lu semua yang udah kangen banget naik, terhitung mulai tanggal 2 September itu pendakian di Gunung Gede Pangrango via Cibodas khususnya itu udah mulai kembali dibuka. Dan mungkin ada pembatasan pendaki mungkin ya Kang? Ada. Jadi nanti Tiap untuk harinya untuk minimal itu 600 orang dari Cibodas, 300 orang dari Putri, 200 orang dari pihak Bintana, 100 orang. Oh gitu. Satu Jadi harinya itu 600 orang untuk pendakian. oh gitu. Jadi dipecah 600 itu dipecah dari 3 jalur pendakian ya. Jadi ada jalur pendakian Cibodas, Gunung Putri dan Salabintana. Oke Kang, kembali lagi ke masalah bumi perkemahan ini Kang. Kang, misalkan saya mau camp di sini nih, tapi saya nggak punya alatnya nih Kang. Kira-kira ada nggak sih yang dari event organizer yang akan kelola sendiri untuk persiapan alat atau mungkin ada ya? Jadi dari mulai apa aja nih Kang? Dari peralatan satu dari mutra, tenda kayak begini, terus dari peralatan masak, nesting, kompor dan lain sebagainya. Dan kita juga menyediakan alat penerangan. Oh gitu. Oke. Jadi karena konsepnya di sini outdoor, meskipun di outdoor juga kita nggak bakalan kegelapan di malam hari ya Kang ya. Jadi yang seperti yang gue bilang tadi, yang kita bicarakan bersama pengelola dari Mandalawangi, jadi nanti akan ada disediakan listrik juga ya Kang ya. Jadi buat lo semua yang bawa lampu, bawa rice cooker mungkin bisa juga nih ke sini Kang, gitu ya. Jadi untuk penerangan malam nggak usah khawatir dan emang peruntukannya perkemahan ini untuk keluarga ya Kang ya. Jadi Keluarga terus itu event besar juga bisa. event besar juga, jadi termasuk Undangan, LDK kayak gitu. LDKS gitu ya, outback. Nah itu juga Mahasiswa bisa juga di dilaksanakan di sini. Terus Kang, selain dari perlengkapan perkemahan atau perlengkapan kemah lah, itu ada fasilitas apa lagi nih yang kira-kira bisa disediain dari event Kang? Terus kita misalkan kalau untuk keperluan misalkan dari peserta minta untuk hiking atau apa ke hutan, kita bisa untuk juruk malam juga kita bisa. Oh, gitu. Terus selain itu juga misalkan kalau ini ada juga pilihan kayak paket kayak gitu juga ada juga per item. Oh jadi outbound gitu juga bisa gitu ya? Bisa. Jadi per paket untuk sistemnya. Nah terus juga untuk tendanya nih kurang lebih kayak gini nih tendanya. Jadi kalau kelihatan nggak sih di dalam ini ada kasur loh. Jadi buat lo semua yang ngebayangin kalau berkemah itu nggak enak, itu bisa terbayarkan di sini karena di sini ada yang nyediain kasur juga, terus juga bantal, selimut ya Kang ya. Intinya apapun yang dilaksanakan di outdoor ini itu kenyamanannya nggak kalah sama di hotel ya. Cuma bedanya konsepnya di alam aja, di alam. Nah terus Kang, terkait dengan biaya nih Kang. Jadi semua itu kan disediakan dengan sistem sewa ya. Nah untuk tenda sendiri kira-kira nyewanya berapa Kang? Nah untuk tenda kayak begini ini namanya tenda semi room, kapasitas 5 sampai 6 orang untuk terus untuk kalau pakai kasur buat 3 extra bed. Iya. Nah untuk biaya ini per malamnya kita nggak ngitung per hari. Kalau tempat orang leka di Bogor kan hitungnya per hari. Kalau di Cibodas sendiri kita hitung per malam. Nah kalau untuk ini biayanya satu tenda ini 150.000. Udah terima pasang beres. Tinggal duduk aja saja, tinggal masuk. Berarti kita datang tenda udah berdiri nih, udah tinggal masukin barang. Terus untuk kebutuhan penerangan sendiri berapa nih? Untuk penerangan kayak pemasangan lampu tembak untuk langsung sama airgun itu biaya kena per malamnya itu 150.000. Udah pokoknya tinggal enak tinggal. Berarti kita 150.000 plus 150.000 cuman dengan budget 300.000 kita bisa nikmatin suasana alam yang bener-bener emang masih asri banget gitu ya. Nah terus tadi juga seperti sini tuh Kang, kalau misalkan kita mau melakukan pendakian nih,
berarti kan dengan kata lain ada porter lah ya gitu ya. Ada. Yang pertama nunjukin jalan, kedua mungkin bantu untuk bawa servis kita di servis, sama- bawa perlengkapan Iya. kemah di atas gitu. Nah itu biayanya berapa kan untuk porter? kalau untuk konter sekarang standar 700.000 per malam. 700.000. Iya, kita udah terima free servis, pulang bareng, gratis juga bareng. Oh berarti ikut nginep juga di sana. Nah, kayak gitu. Berapa orang? 700? Satu orang per Satu malam. orang. Ya, berarti pertama untuk nunjukin jalur ya Kang ya. Iya. Terus juga untuk bantu untuk bawain perlengkapan Iya. perkemahan. Itu 700 itu udah dapat tenda dari sini apa kita tetap bawa Enggak. sendiri? Enggak. Oh berarti hanya jasa aja ya? Iya. Hanya jasa pengantaran, terus juga istilahnya servis di sana mungkin bisa bantu-bantu persiapan, bantu Iya. masak mungkin ya kalau memang ada Servis. servis lah intinya kayak gitu. Jadi untuk opsi liburan di masa pasca pandemi ini salah satu kegiatan yang bisa dibilang ekonomis lah Kang ya. Jadi dengan ya kurang lebih budget 500.000 itu kita udah bisa nikmatin alam bersama keluarga gitu kan. Jadi hitungannya tuh nggak seperti kita nyewa villa atau hotel segala macam. Jadi semuanya itu fasilitas sudah disediain di sini. Terus juga kalau ada apa-apa mungkin bisa kontak Kang. Langsung ya Bisa. standby berarti ya. Standby. Selama ada kita di sini Sampai pulang mungkin. sampai pulang nanti Apa-apa yang kita perlukan. Oke, apa yang kita perluin itu bisa langsung kontak Kang Gobet aja. Meskipun itu tengah malam kan. Iya. Jadi totalitas banget nih buat servisnya. Nah terus terakhir nih Kang, kalau misalkan ada teman-teman Savana semua yang mau coba ke sini, kira-kira ngubungin kemana? Ada nomor kontaknya lagi? Ada. Oke, nanti kontaknya kita lampirin di bawah ini dan juga nanti di kolom deskripsi ya. Jadi buat lo semua yang mau coba ke sini bisa kontak langsung Kang Gobet. Dijamin fasilitas yang udah disiapin itu senyaman mungkin ya Kang ya. Yang penting jangan mendadak. Oke, karena kuota sih ya. Nah. Nah, berkaitan dengan baru dibukanya kembali Bukit Perkemahan Mandalawangi, jadi ada pembatasan kuota. Jadi kalau bisa sih sekitar seminggu 2 minggu sebelumnya ya Kang. Nah, pertama kan kalau kita udah ada janjian sebelum seminggu, kita bisa nyari tempat yang bagus, yang enak lah untuk masang tenda. Gitu. Kedua, itu kan misalkan kalau tenda udah dipasang di tempat yang enak, orang lain nggak bakalan bisa masuk. Gitu. Jadi udah di booking tempat Nah. lah gitu. Dan juga untuk kebutuhan pribadi juga nih di sini juga banyak warung seperti tadi yang kita udah lihat tuh di video slide-nya. Jadi ada beberapa warung, ada juga MCK juga bagus MCK, ya bagus. kondisinya. Terus juga jalurnya juga nggak terlalu terjal. Sedang lah untuk olahraga ringan gitu ya Kang ya. Jadi ini salah satu lokasi destinasi liburan yang benar-benar recommended banget lah kurang lebih. Nanti kita coba bakalan lihat videonya gimana area sini, dan ini luasnya juga luas banget. Kalau nggak salah ini sekitar 53 hektar ya. Lebih 53 dari bawah sampai ke atas. dari bawah sampai atas, dan itu luas banget. Nah, satu hal lagi untuk Oh, iya, iya. penyewaan extra bed satu setnya itu 50.000. Oh gitu ya. Jadi untuk penyewaan extra bed juga mau pakai ataupun enggak itu bebas ya. Terserah dari semuanya mau. Jadi standar yang disediakan oleh IO-nya Kang Gobet ini itu pakai matras. Nah, tapi pada saat kita ingin request untuk penambahan extra bed itu bisa per setnya 50.000. Oke, nanti kita bantal selimut. udah plus bantal sama selimut. Jadi nanti kita lampirin deh price listnya biar lebih gampang buat dikalkulasinya berapa kebutuhan dia gitu. Oke Kang, makasih banyak Kang udah nemenin kita. Mudah-mudahan dengan adanya temen yang nonton video ini bisa lebih melestarikan lagi dan satu jangan lupa ya tetap jaga kebersihan, karena biar gimana pun meskipun ada pengelolanya bukan berarti kita bisa buang sampah sembarangan gitu ya Kang ya. Tetap pesan-pesan dari kita, tetap jaga sikap, terus juga jaga perilaku kita. Oke, mungkin itu aja Kang ya. Makasih banyak Kang. Menjelajahi dulu nih area Mandalawangi ini seluas apa dan ada apa aja di dalamnya. Nah ini di depan gua ada pengunjung juga nih. Nanti kita bakalan tanya-tanya mereka sini liburan lagi apa dan kenapa milih destinasi liburan ini. Oke. Nah.
Halo Kak. Ya, halo. Boleh kita nanya-nanya? Boleh ya? Kita sebentar, gua naruh kamera dulu. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu boleh ya? Ini siapa namanya? Lucy, yang satu lagi? Bang, enaknya manggilnya apa nih? Apa ya? Jafar udah merasa jadi Bang belum? Belum. Jadi kita manggilnya apa? Bro aja kali ya? Boleh. Oke, ini kakak yang satunya kita manggilnya apa nih? Sis apa tante apa gimana? Kakak aja kali ya. Kakak aja ya, oke. Sebelumnya sorry nih ya, gua ganggu liburannya. Oh ya sebelumnya gua mau nanya dulu nih, dari mana? Dari Ciawi. Ciawi. Iya, Sama ya? Sama. Gua mau nanya nih, sebenarnya kan area destinasi liburan itu di area Bogor Jawa Barat itu banyak. Nah alasan lu kenapa lu masuk ke lebih memilih destinasi di Mandalawangi ini apa? Destinasinya apa ya? Mungkin karena ke alam-alaman kali ya. Alamnya tuh lebih, ya nuansa alamnya tuh lebih, kan ini hutannya lebih gede-gede gitu, kayak tinggi-tinggi pohon-pohonnya. Ya menurut gua pribadi asik aja gitu untuk dilihat dan untuk dikunjungi gitu kan. Kalau menurut gua asik gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana kak? Kalau menurut aku sih karena di sini lengkap ya. Dari mulai ada camp, tempat campnya, terus ada curugnya, terus deket juga sama kaki Gunung Gede Pangrango. Jadinya cocok banget lah gitu buat dijadiin destinasi liburan buat yang suka alam atau yang baru mulai pengen coba main ke alam juga cocok banget sih. Jadi destinasi liburan, nuansanya nuansa alam, tapi jalannya nggak capek, intinya gitu ya? Gitu, oke. Ini pacaran apa gimana nih? Teman Tapi lu punya pacar? Punya. Kakak punya pacar? punya. Kenapa nggak ajak pacarnya? Jauh. Kita Ini nanti kalau pacarnya nonton berantem di mana? ini jauh, ini pacarnya jauh, saya juga jauh. Tapi udah tahu dong ya. Udah tahu dong. Tetangga, Sama tetangga. dong. Oh tetangga. Iya. Jadi ini tetangga nih. Jadi buat cowoknya Kak Lucy sama ceweknya Kak Jafar. Bang Jafar. Jangan marah-marah dulu, jangan salah paham. Ini berdua tetanggaan nih ceritanya. Jadi emang sekarang ini lagi kuliah apa gimana? Kuliah Kuliah di mana? di Universitas Pakuan. Wah, kalau Kak Lucy sama? Di Universitas Juanda. Oh beda kampus. Beda. Tapi satu area perumahan. Iya, satu. Oke. Sebelumnya pernah nggak ngecamp di sini? Belum pernah. Belum pernah. Ada nggak kepengenan buat ngecamp di sini? Pengen. Ada sih, tapi lebih ke ini keluarga banget ya, family banget gitu. Ya mau ntar. Kurang ekstrim kali ya? Karena emang basicnya Mandalawangi itu kan buat keluarga, jadi lebih ke generasi milenialnya kurang dapat gitu ya kalau di sini. Tapi ada kok, tadi gue coba keliling-keliling di area Mandalawangi, ada beberapa destinasi yang emang kalau untuk keluarga kelihatannya berat. Jadi posisinya itu ada yang sedikit di atas, nah itu mungkin bisa lu lain. Ada blok-blokannya juga. Oh berarti udah keliling juga ya tadi ya? Tadi sempet sih keliling. Keliling juga. Ini lagi nyantai, lagi ngasal ya kan? Oke, satu lagi nih terakhir nih kak. Tadi kan lu bayar tiket masuk nih. Menurut lu dengan harga tiket masuk yang tadi bayar berapa? 18.000 ya? 18.000. Menurut lu dengan harga tiket 18.000 itu worth it nggak sih dengan apa yang lu dapetin di sekitaran sini? Worth it. Iya. Worth it. Jadi kira-kira bakalan bisa ngerekomendasi nggak lokasi ini buat ke teman-teman yang lain? Bisa sih. Apalagi kalau yang punya geng-geng kayak gitu kan, kayak mau ngecamp bareng di sini, worth it banget Oh sih. iya benar. Kalau Jadi selain dari fasilitas yang di sini juga nggak terlalu banyak persiapan ya karena semuanya udah disediain di sini. Iya. Tadi berarti udah sempat keliling lihat banyak orang yang gimana? Udah sempat keliling juga, tadi banyak juga kan di atas juga ada gitu. Menurut lu nih kak, kira-kira di masa pasca pandemi ini ada nggak sih saran destinasi liburan yang sekiranya bisa aman, tapi kita masih tetap bisa terhibur? Menurut gua tempat ini cukup aman buat bermain atau rekreasi keluarga karena ini tempatnya cukup luas ya, jadi terbuka juga, jadi jarak nggak mungkin saling dempet-dempetan gitu, nggak ya. Kita maksudnya berdesakan. Iya, berdesakan kok. Pas masuk ke sini dicek ini nggak? Dicek ada prokes-prokes yang di jalan juga? Oh ada ya. Jadi kayak cek suhu, cek vaksin. ada juga. Nah kalau menurut
kakak sendiri nih kak, destinasi liburan yang seperti itu bisa dianjurkan buat yang lain nggak? Kalau menurut saya sih masih bisa dianjurkan ya. Soalnya sebelum kita masuk ke sini juga kan ada beberapa pengecekan juga. Terus di dalam area sininya juga kan ada jaga jarak. Jadi nggak terlalu berkerumunan. Terus di sini juga udaranya masih segar kan. Iya, oksigennya iya, udaranya masih segar gitu. Jadinya itu sih bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman. Oke, jadi emang nggak salah lah kita nyari liburan di masa pasca pandemi ini, karena kita masih baru terbebas nih, katakanlah begitulah, masa pemulihan dari masa pandemi. Idealnya memang kita cari tempat liburan yang di alam terbuka ya kayak, jadi lebih aman, matahari juga kita masih kena langsung, meskipun tadi siang agak-agak panas gitu, tapi oke lah tempat-tempat ini gitu. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekarang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buat yang mau liburan ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango khususnya, itu informasi yang terbaru adalah sekarang sudah dibuka. Nah, cuman ada beberapa lokasi memang yang masih ditutup. Salah satunya di Golep itu masih ditutup. Yang dibuka itu Mandalawangi, pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas itu udah dibuka normal, tentunya dengan regulasi yang baru. Salah satunya untuk Simaksi itu perlu ada vaksin, kemudian kalau yang belum vaksin mungkin ada minimal itu ada tes antigen. Jadi dipastikan para pendaki yang naik ke Gunung Gede Pangrango itu dalam keadaan sehat. Oke, segitu aja dulu video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Gua Yoga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel Sapana Raya dan jangan lupa subscribe, oke? Tonton terus channel Sapana Raya dan jangan lupa like, comment, and subscribe.